Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai. Perkenalkan, saya Asniawati. Saya Nabila Nelatur Rahman. Saya Rosa Herlina Aritonang. Saya Silvia Manda Utami. Selamat menyaksikan. Baik, saya Asniawati, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan materi terkait ekspresi genetik. Terdapat pula anggota kami, yaitu saya sendiri Asniawati, Silvia Manda Utami, Nabila Nailatur Rahma, Rosa Hasimare dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Diat Kartikasari MSI, dan Bapak Randes Made Sukaryawan MSI PhD. Rancangan dari ekspresi genetik. Ekspresi genetik ini diawali dengan proses transkripsi, yaitu proses pembentukan molekul yang terjadi di dalam inti sel. Transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Berikutnya yang akan menghasilkan produk akhir berupa RNA yang terlepas dari template DNA menuju ribosom. Kemudian RNA ini akan mengalami proses translasi, yaitu suatu proses sintetis dari polipeptida yang urutan asam aminonya diurutkan dalam mRNA. Dengan kata lain, translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida molekul RNA yang ada dalam rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein, yang juga terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kemudian akan membentuk suatu kodon-kodon yang kemudian akan menjadi asam amino, lalu membentuk polipeptida yang terakhir polipeptida tersebut mengalami peristiwa folding atau pelipatan sehingga menghasilkan produk akhir, yaitu protein. Adapun alat dan bahannya yaitu DNA, template, dan non-template, RNA, mRNA, tRNA, dan dRNA, RNA polimerase, situs peptidil, peptidil tRNA, aminoasil tRNA, situs aminoasil, kodon mulai dan kodon berhenti, antikodon, GTP, asam amino, enzim aminoasil tRNA, sintetesa, tetesa, smartphone, dan literatur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut dapat dilihat sebagai aktivitas sel diatur oleh inti sel atau nukleus. Sementara itu, di dalam nukleus tergantung substansi genetik yang terdapat dalam kromosom. Zat penyusun kromosom tersebut disebut sebagai kromatin, yaitu jaringan benang-benang halus di dalam plasma inti. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Kromosom diserap dari bahasa Yunani yang berarti krom itu warna dan soma berarti badan. Kromosom terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Setiap organisme memiliki macam-macam kromosom. Terdapat 2, yaitu kromosom seks atau genosom yang menentukan jenis kelamin, dan sisanya adalah kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. RA adalah elongasi pemanjangan utai RNA. Satu untayan DNA, untayan cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untayan DNA anti-template coding. RNA mulai terbentuk dari RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3. Pada RNA yang sedang tumbuh, perakitan nukleotida RNA selalu dari arah 5 ke 3. Basa nitrogen pada RNA yang dibentuk merupakan komplementer terhadap basa nitrogen untai DNA sense yang terbuka, kecuali A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Basa nitrogen T pada DNA untuk cetakan A pada RNA.
G pada DNA untuk cetakan C pada RNA, dan C pada DNA ditranskripsi. Triplet basa nitrogen ATG pada DNA akan menyediakan cetakan untuk UAC dalam molekul RNA. Selanjutnya yaitu gambar B, merupakan proses dari elongasi translasi yang mana pada proses ini asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Yang pertama yaitu pengenalan kodim. Kodim mRNA di tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodim tRNA yang baru masuk membawa asam amino. Yang kedua yaitu pembentukan ikatan peptida. Molekul rRNA dan subunit besar berfungsi sebagai enzim ribozim yang mengatalisis pembentukan peptida dengan menggabungkan polipeptida dari tempat P ke tempat asam amino yang baru datang atau di tempat A. Yang ketiga yaitu translaksi. tRNA di tempat A yang sudah terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh ditranslokasikan di tempat P. Saat tRNA berpindah tempat, antikodenya tetap berikatan dengan hidrogen pada kodim mRNA. mRNA ikut bergerak dan membawa kodim berikutnya untuk translasi di tempat A. tRNA kosong yang tadinya beras di tempat P bergerak ke tempat E, lalu keluar dari ribosom. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar C, merupakan proses dari terminasi translasi. Pada proses ini, elongasi berakhir setelah kodok stop mencapai tempat A di ribosom. Triplet basa nitrogen kodim stop yaitu UAA, UAG, dan UGA yang berfungsi sebagai sinyal untuk menyimpan translasi dan tidak mengkode asam amino. Protein, faktor pelepas langsung, mengikatkan diri pada kodok stop dan menghidrolisis ikatan antara tRNA dengan asam amino terakhir pada rantai polipeptida. Selanjutnya, polipeptida dilepaskan dari ribosom. Kedua subunit ribosom dan komponen lainnya terdisosiasi atau terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu urutan DNA. Diawali dengan angka 5, yaitu T, C, G, A, A, C hingga seterusnya. Dan ada DNA sense, AGC, TTT, GTC, TCT, GGC hingga seterusnya. Dan juga terdapat DNA antisense, yaitu TCG, AAA, CAG, AGA, CG, TTG hingga seterusnya, hingga GGT. Urutannya diawali dengan angka 5, selanjutnya mengalami satu proses yaitu pencocokan basa nitrogen kayu dengan adenin, dengan timin, dan sitosin dengan guanin. Sedangkan DNA sense ke DNA antisense juga mengalami proses pencocokan tersebut sehingga menghasilkan cetakan yang bisa dilihat pada tampilan layar. Selanjutnya yaitu D, pada bagian transkripsi menghasilkan kode asam amino sebagai berikut. Yang terakhir yaitu translasi atau asam amino menghasilkan metionin, serin, asisten, arginin, serim, asam aspartat, asparigin, leusin, arginin, alanin, asam glutamat, dan prolin. Sintesis protein akan terus berlanjut sampai bertemu kodon destop UAA, UAG, UGA. Yang pertama yaitu frame 1, 5/3, SFP, SGN, IND hingga seterusnya. Dan juga yang kedua frame 2, 5/3, ALS, LAT, SMT hingga seterusnya. Yang ketiga frame 3, 5/3, LCL, WQ, HQ, LDY, RSQN hingga seterusnya.
Yang keempat, frame 1, 3 ke 5, WLG, PQ, PE hingga seterusnya. Dan yang kelima, frame 2, 3 ke 5, GSA, LK, RSL hingga seterusnya. Dan frame 3, 3 ke 5, ARP, SS, RGY hingga seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Asniawati dengan NIM 0609 1382 328076 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.